dipersembahkan oleh Selamat malam, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Kami ingat betul pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 6 September 2025. Prabowo Subianto mengatakan siapa saja boleh menyuarakan aspirasinya dengan murni. Asalkan tertib, taat undang-undang. Jangan sampai para demonstran dikriminalisasi. Artinya ruang diskusi, ruang dialog ketika kita menyuarakan tuntutan itu akan didengarkan oleh pemerintah. Sekarang kemasannya 17+8. Masyarakat, influencer, koalisi masyarakat sipil, semua bergabung. Mereka ingin ada tindak lanjut pemerintahan yang lebih baik, yang adil, yang pro rakyat. Ada memang kebijakan yang sudah ditindaklanjuti. Ada yang masih berproses, tapi ada juga yang mandek. Bahkan salah satu poin yang saat ini ramai diperbincangkan mengenai TNI. Saya yakin teman-teman mahasiswa dari Humas, kemudian Komunikasi Digital UNJ, dan juga dari Universitas Indonesia mengikuti betul ketika Presiden Prabowo mengatakan ketika TNI disuruh kembali ke barak, bukankah selama ini TNI dekat dengan rakyat? Ada survei dari indikator bahwa sebenarnya rakyat kita kabarnya sangat puas dengan capaian kinerja dari TNI. Nilainya 85% lebih. Malam hari ini kami akan membahas PR DPR karena dalam 1-2 hari ini betul-betul beruntun ya berita ya. 5 menteri sudah dicopot. Tadi pagi dilantik 4 menteri dan 1 wakil menteri. Apakah reshuffle ini juga berkaitan dengan kemarin ketika ada aksi unjuk rasa besar-besaran yang juga berdampak nyata pada sebuah kebijakan. Tapi kami sangat berharap ketika stabilitas ekonomi itu sudah mulai disenggol, ini sangat berhubungan dengan stabilitas politik. Malam hari ini akan kami bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada BHS. Boleh tepuk tangan buat BHS teman-teman. Suaranya dari UNJ mana? Prodi Humas Komunikasi Digital UNJ, Universitas Indonesia yang hari ini turun lagi ke jalan, langsung ke depan gedung parlemen, ke DPR. Mana dari UI suaranya? Saya berharap teman-teman mahasiswa pada sore hari ini, karena kami yakin tuntutan Anda juga mewakili keresahan yang dirasakan oleh rakyat. Saya langsung perkenalkan satu persatu narasumbernya, ada Wakil KSP, Bang Muhammad Kodari. Malam, Bang Kodari. Selamat malam. Bang Kodari, ada filosofi ini kemejanya warna pink? Oh, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Saya punya semua warna baju di dalam lemari saya. Untuk pink Bang? Hah? Untuk malam hari ini pink, apa menyesuaikan dengan warna tuntutan 17+8, pink dan hijau? Enggak sih, kebetulan hari apa ini? Hari Selasa ya? Hari Selasa. Harinya pink. Oh iya, harinya pink. Ini bukan cocokologi ya. Kami juga menghadirkan Bang Fuad Bawazir, ekonom senior kita. Pak Fuad, sehat Pak Fuad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada pakar politik dari Universitas Indonesia, Mas Aditya Perdana. Mas Adit. Salam. Pembina Perludem, Mbak Titi Anggraini yang vokal ini dari pertengahan Agustus Mbak ya, sampai dengan sekarang, tapi vokalnya udah sering membawa sebuah perkara ke Mahkamah Konstitusi. Terima kasih banyak Mbak Titi Anggraini. Sehat Mbak? Kak Andro. Sehat Alhamdulillah. Terus konsisten ya Mbak ya, menyuarakan hati rakyat Mbak ya. Dengan dukungan Kak Andro pastinya. Dukungan Catatan Demokrasi ya guys ya. Kami juga menghadirkan Uco Sky Kadafi, Direktur Center for Budget Analysis. Bang Uco, malam Bang, Horas Bang. Ya, selamat malam, Horas. Dan juga yang tadi sore turun ke jalan menemui DPR, ada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Atan Zaid Sultan. Bro Atan, sehat Bro Atan? Ya, malam. Bro Atan, kami ingin tahu langsung ke Bro Atan, tuntutan hari ini apalagi yang disuarakan, karena kami ingat betul kemarin sudah berkali-kali UI turun, meskipun kami tidak tahu ini UI yang mana gitu ya, BEM UI yang mana yang turun, tapi kalau untuk konteks hari ini dari BEM UI yang disuarakan tuntutan yang mana? Tidak lanjut ya? Karena ini udah lewat dari deadline. Ya, saya sedikit meluruskan, mungkin tidak pedulilah kita UI yang mana, tapi yang jelas di sini kita mengawal suara rakyat. Nah, terkait tuntutan hari ini kita membawa masih sama, 17+8, karena kami menilai hari ini tuntutan-tuntutan yang sudah kami layangkan itu masih dijawab secara simbolis dan seremonial. Jadi belum ada hal-hal yang secara substansial itu dijawab secara konkret seperti
di 8 tuntutan yang lainnya belum ada pendiskusian, belum ada pembahasan bagaimana komitmen pemerintah akan misalkan membahas soal bagaimana kebijakan soal pendidikan, kemudian kebijakan soal bagaimana mereformasi institusi DPR sebagai institusi, itu. Kemudian memastikan outsourcing dihapuskan. Nah, itu belum ada pembahasan. Bagaimana melihat visibilitasnya? Sejauh ini pejabat selalu merespons dengan ya antara bisa atau tidak bisa, visible atau tidak gitu. Jadi komunikasinya menurut kami juga masih buruk dan itu yang menjadi wake up call lah bagi kita mahasiswa UI untuk hari ini hadir bersama mahasiswa-mahasiswa yang lain juga gitu. Bahwa kami masyarakat tidak mudah terlena dengan upaya-upaya deeskalasi. Kami masyarakat tidak mudah tertipu dengan upaya-upaya deeskalasi itu bahwa kita merasa masih tetap perlu dikawal gitu. Masih tetap perlu dikawal, masih tetap perlu dipastikan, masih tetap perlu diketahui apa yang sebenarnya menjadi interest pemerintah. Karena bagi penilaian kami, kembali lagi kami masih menilai ini sebagai hal-hal yang simbolis. Diundang ke istana, diundang ke DPR, kemudian menyampaikan aspirasinya, tapi pada akhirnya pun tuntutan yang dipenuhi hanya 3, itu pun juga mungkin bisa diperdebatkan ya. Tapi yang jelas kami merasa masih banyak tuntutan yang perlu dikawal dan kami tidak boleh terlena gitu. Kami tidak boleh berhenti pada audiensi, kami tidak boleh berhenti pada simbolisasi saja. Jadi sebentar, soal tuntutan yang sudah diakomodir oleh DPR, tunjangan dihapuskan, kemudian tidak ada lagi kunker ke luar negeri, bahkan anggaran secara transparan, sekarang nilainya 65,5 juta sekian yang take home pay-nya orang DPR. Itu tidak menjadi obat mujarab buat teman-teman yang sudah menyuarakan? Menurut kami tidak gitu. Dan secara tunjangan ini ya, kita perlu melihat lagi tidak hanya sebagai tunjangan, tidak hanya dalam hal tunjangan, tapi juga take home pay. Pertama itu. Kemudian juga kalau misalkan kita lihat secara persentase dari tahun lalu ke tahun ini sebenarnya masih naik gitu ya. Itu yang kita lihat ini jadi pada akhirnya hal simbolis aja, dipotong aja gitu. Rakyat marahnya terhadap tunjangan, terhadap tempat tinggal itu kemarin kan. Nah, ketika itu dihilangkan, apakah artinya kemarahan kita sudah harus hilang gitu. Nah, yang kita tidak ingin rasakan adalah pemerintah hanya meredam kemarahan kami, tapi tidak meredam kesengsaraan kami di kesejahteraan itu. Sekalipun Atan, kami juga memotret ketika teman-teman organisasi mahasiswa ya, ada BEM, ada Gerakan Mahasiswa dipertemukan dengan Wakil Ketua DPR, di sana ada Sumi Dasko Ahmad, ada Saan Mustafa, ada Cucun juga. Bahkan kalian membawa semacam lembaran MOU bahwa ini bukan hanya narasi yang berhenti sampai di sini, tapi akan diproses oleh para legislator. Itu kan sudah ruang yang betul-betul tidak ada sekat rasanya. Ya, oleh karena itu kami mencoba mengawal di sini. Kami mencoba memastikan bahwa oke, akan diproses. Ya kami juga memproses dengan aksi gitu. Kami juga memproses, mencoba meminta penjaminan proses itu dengan melakukan aksi demonstrasi, dengan melakukan pengawalan, dengan turun ke jalan bahwa ini tidak hanya noise, tidak hanya riuh suara yang mungkin membisingkan telinga pejabat aja, tapi kita juga ingin membisingkan jalanan, membisingkan eksistensi kita, lebih meluaskan lagi awareness atau pemahaman-pemahaman ke masyarakat bahwa kita tidak selesai pada hal-hal yang sifatnya simbolis dan seremonial. Tapi terwakili ya Tan ya, tuntutan yang saat ini viral di media sosial sudah poin-poinnya terakomodir dari suara teman-teman mahasiswa? 17+8 ini sudah termasuk ada di sana? Iya, sudah termasuk. Kita membawa hal yang sama, 17+8 itu tadi. Kita bawa kembali dengan kajian dari BEM Fakultas UI. Jadi ada BEM UI, di UI ada 14 fakultas dan 1 program yang kami mereview pada akhirnya 17 tuntutan ini melalui kacamata keilmuan kami, melalui kajian dari BEM di setiap fakultas, kami bawa lagi, kami pastikan bahwa ini semua harus dijawab, ini semua harus diselesaikan, dituntaskan, dikawal sampai tuntas. Dan kita tidak ingin sekadar statement-statement, oh kalau misalkan dipenuhi semua, ya repot. Itu kan respons dari pemerintah kayak gitu ya. Merasa repot apabila memenuhi semuanya. Nah itu tidak konkret. Jadi hal-hal ini masih mengawang dan juga kesannya meremehkan suara-suara kami, meremehkan tuntutan kami. Kami tidak ingin ada peremehan-peremehan terhadap tuntutan kami. Mungkin juga Bapak Menteri Keuangan yang baru mengatakan bahwa ini hanya tuntutan sebagian kecil orang. Bagaimana sampai masyarakat turun aksi demonstrasi, itu hanya sebagian kecil masyarakat. Yang kedua juga
Bapak Purbaya ya, itu menyampaikan bahwa apabila masyarakat makan enak, apabila masyarakat ya tidak lapar, maka mereka akan berhenti demo. Tidak, bagi kami, bagi mahasiswa, bagaimanapun kondisi perut kami, bagaimanapun kondisi hati kami, ketika masih ada kebijakan yang salah, ketika tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan tetap turun ke jalan. Itu yang ingin kita pastikan. Itu yang ingin kita gambarkan. Supaya berimbang, tadi sebenarnya kami punya cuplikan dan sudah kami tayangkan di program di TV One bahwa yang bersangkutan sudah meminta maaf dan meminta waktu dalam beberapa bulan ini agar kerja dulu sebelum ditanya oleh awak media dan juga teman-teman mahasiswa. Tapi saya boleh ke Mbak Titi Anggraini sebelum dijawab oleh Bang Kodari, apakah ini simbolis semata mahasiswa dianggap di underestimate, Mbak, dengan adanya tuntutan mereka ini? Iya, penyelesaian permasalahan itu kan harus dibuktikan secara konkret melalui kebijakan dan konsistensi. Nah, misalnya tuntutan soal transparansi. Transparansi itu oke, misalnya akan kenaikan dihentikan, lalu juga tidak ada tunjangan-tunjangan yang menjadi persoalan. Tapi itu hanya satu bagian kecil. Bagian besarnya adalah yang diminta oleh kawan-kawan mahasiswa ini transparansi yang melembaga di parlemen kita. Kita sama-sama tahu bahwa anggaran yang diterima oleh anggota dewan itu bukan hanya yang disebutkan yang kemudian berkurang menjadi sekian puluh juta. Di dalamnya ada anggaran reses, ada anggaran kunker dan lain sebagainya. Dan itu besar sekali. Yang kalau kita lihat dari sisi akuntabilitas, nanti Bang Ucok bisa bicara banyak. Nah itu yang sebenarnya tidak hadir. Jadi ini adalah eskalasi persoalan mendasar soal 3 hal. 1, soal keterbukaan. Yang kedua, transparansi. Dan yang ketiga, akuntabilitas. Akuntabilitas ini kan bicara soal anggaran-anggaran yang masuk kepada mereka itu selama ini digunakan untuk apa? Itu yang sekarang ini belum muncul. Jadi yang diminta itu adalah ruang-ruang yang samar selama ini dibawa ke tempat yang terang. Dan itu membutuhkan lebih dari misalnya pembekuan kenaikan tunjangan perumahan, kenaikan gaji dan lain sebagainya. Jadi dibutuhkan sebuah kebijakan yang lebih melembaga, yang sifatnya berkesinambungan, termasuk juga keterbukaan pos-pos anggaran lainnya begitu. Karena kalau kita baca tuntutan teman-teman mahasiswa ini adalah mereka menginginkan konsistensi bahwa efisiensi itu bukan hanya menyasar misalnya pihak-pihak yang pada level menengah, tapi pada level elitnya juga harus melakukan hal yang sama, kira-kira begitu. Nah yang kedua soal yang menurut saya paling penting adalah perubahan atau reformasi itu harus mencakup komitmen secara keseluruhan. Wajar saja ada kecurigaan di awal, karena misalnya tone-nya itu soal nonaktif terhadap para anggota dewan yang dianggap menjadi bagian dari kontroversi dan problematika. Kok bisa sama ya istilahnya nonaktif semua begitu. Yang menjadi pertanyaannya adalah nonaktif itu apa sih? Karena tidak dikenal kan di dalam undang-undang MD3 kita dan lain sebagainya. Dalam situasi hari ini yang dibutuhkan oleh kawan-kawan mahasiswa dan kita semua, istilah-istilah yang terang benderang, istilah-istilah yang jelas. Lalu juga kebijakan-kebijakan yang menyeluruh. Yang dituntut itu adalah bukan sekedar tindakan sporadik, jangka pendek, tetapi juga bagaimana dipaparkan komitmen perubahan secara menyeluruh dan disertai roadmap atau rancang bangun yang betul-betul terukur. Itu sebenarnya bukan hal yang sulit. Karena kenapa? Kita kan ditopang oleh infrastruktur kelembagaan yang yang besar ya. Bayangkan misalnya kita punya kementerian saja tuh bertambah luar biasa di masa saat ini. Jadi memenuhi tuntutan-tuntutan yang saya kira sangat baik, itu bukan sesuatu yang sulit. Termasuk juga soal misalnya tuntutan teman-teman, gimana nih reformasi partai politik. Kalau saya meyakini apa yang terjadi hari ini dengan anggota dewan kita tidak lepas dari kontribusi sistem pemilu, sistem politik yang muaranya itu adalah undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu. Kak Andro tahu tidak? RUU Pemilu itu adalah prioritas legislasi tahun 2025. Prolegnas 2025, revisi Undang-Undang Pemilu. Nomor 2 di Prolegnas 2025. Sampai hari ini naskah akademiknya nggak jelas hilalnya. Draft RUU-nya nggak jelas hilalnya. Undang-undang partai politik kita terakhir direvisi tahun 2011. Sekarang 2025, sudah 14 tahun. Padahal problem hari ini dikontribusikan oleh apa?
partai politik yang belum berfungsi sebagaimana harapan kita. Demokrasi di internal nggak jalan, semua dikendalikan oleh segelintir elit. Anggota parlemen kita kenapa bisa begitu? Ya karena produk pragmatisme, yang penting dapetin suara, yang penting dapetin kursi gitu. Lalu kemudian persoalan kaderisasi rekrutmen yang tadi berorientasi pada figur-figur populer, orang-orang yang punya uang, termasuk juga problem pendanaan di partai politik yang selama ini misal kita mengeluh soal politik uang, tapi undang-undang pembatasan transaksi tunai tidak kunjung mendapatkan kemudian jalannya untuk disahkan. Nah itu menjadi persoalan-persoalan, kita sudah punya nih semua resepnya. Yang kita belum punya adalah itikat baik untuk merealisasikannya. Momentumnya sekarang tiba, yang menurut saya diperlukan adalah rancang bangun peta jalan yang jauh lebih konkret untuk mengatasi persoalan-persoalan mendasar tadi yang berangkat dari persoalan di partai politiknya sendiri dan juga di sistem politik kita. Itu ya Atan yang hari ini belum kita dengar. Itu kan butuh waktu ya Mbak ya, tidak ada cara-cara instan. Bang Ucok Kadafi, suara dulu Bang, boleh Bang? Mengenai mereka ingin transparansi, mereka ingin akuntabilitas, tentunya rakyat sangat menunggu saat ini. Bagaimana hasil dari tuntutan ini bisa ditindaklanjuti secara jelas? Iya, itu memang persoalan di DPR gitu. Biarpun ada teman-teman mendapat dokumen ya, dokumen-dokumen anggaran itu juga mungkin karena pertemanan dengan anggota dewan itu bisa kita dapat. Atau mungkin nyolong juga kayak gitu kan, bisa nyolong masuk ke kamar anggota dewan. Masa nyolong Bang? Enggak sih, kalau nyolong sih. Ya bisa juga ini kan, karena kan daripada ketahuan kayak gitu kan, nah, bisa juga itu gitu. Nah semua dokumen-dokumen itu memang itu sangat sulit diakses oleh publik di DPR itu gitu ya. Kita itu kalau mau minta itu kayak kepentok pintu lah. Bukan pintu kayaknya, beton gitu kan, beton gitu. Jadi kita mau minta banyak alasan, bla bla gitu kan. Kita mau rayu juga nggak bisa gitu. Memang di DPR itu betul-betul sangat tertutup sekali kayak gitu. Itu kita itu mau minta apapun nggak akan dikasih. Itu dulu kali Bang, setelah sekarang ada momentum harusnya berubah sih Bang. Iya sebetulnya setelah ada digital itu sebetulnya berubah. Tapi ini sama sekali enggak kayak gitu, enggak. Memang ada di sirup DPR. Tapi kalau kita lihat itu enggak mendetail, enggak ada komponennya kayak gitu kan. Hanya besaran-besaran aja gitu kan. Kita kan butuh tunjangan jabatan berapa kayak gitu kan, totalnya kita ingin tahu. Tapi kalau yang di digital itu hanya besar-besaran aja. Kita pengen betul-betul kalau bisa hasil rapat mereka di badan anggaran itu. Kemarin Bang kami dengar ada rincian gaji pokok 4.200.000, tunjangan konstitusional, kemudian tunjangan kehormatan, uang komunikasi sekian. Apakah itu tidak cukup, sudah bagian transparansi dari anggota dewan? Iya, itu susah untuk diakses. Dokumen itu susah untuk diakses. Kalau itu udah dipublikasikan karena mereka kan didesak oleh publik, ada demo-demo. Kalau nggak ada demo, nggak ada publikasi, mana mungkin itu dokumen itu bisa muncul ke publik. Gitu kan ada teman-teman mahasiswa, rame-rame di depan DPR gitu kan. Kalau nggak ada, ya tetap saja mereka itu menyembunyikan gitu, dianggap rahasia negara kayak gitu. Oke, itu Jadi DPR ini juga nggak sensitif. Harusnya dokumen-dokumen itu kan DPR itu punya web gitu ya, punya web gitu. Web itu jangan hanya informasi sidang, tapi anggaran juga. Kalau penting, setiap anggota dewan itu per bulan dapat berapa? Itu dipublikasi kayak gitu loh. Lu dapat berapa? Ketua umum DPR dapat berapa? Itu dipublikasi dong, kayak gitu. Itu ada sebagai akuntabilitas dan pertanggungjawaban anggota dewan kepada konstituennya. Ini kita nggak tahu Puan itu dapat berapa gitu kan, anggotanya berapa, ketua fraksi berapa kayak gitu. Kita nggak tahu, sama sekali pasti nggak ada yang tahu kayak gitu. Apakah memang dapatnya 65 juta atau 280 juta kayak gitu, kita kan nggak tahu kayak gitu. Itu yang dipublikasi penting sekali buat publik gitu kan, biar dari situ ketahuan ya kinerjanya anggota dewan itu. Ini kita mau nilai kinerja dari duit kan nggak bisa. Oke. Buta kita. Tapi nyaringnya suara rakyat, Bapak Ibu saat ini bukan hanya sampai di DPR saja, tapi sudah dilihat langsung
oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden membaca satu persatu tuntutan yang disuarakan oleh rakyat. Ada yang dianggap masuk akal, tapi ada yang konsepnya masih debatable. Sesaat lagi hanya di catatan demokrasi, pemirsa. Presiden mengatakan banyak yang masuk akal, tapi ada juga yang normatif, bahkan yang agak sulit diakomodir. Bang Kodari melihat reshuffle, Bang. Ini saya hubungkan ke reshuffle karena lagi in banget ya, Bang ya. Apakah reshuffle ini sebagai bentuk kegusaran? Kemudian ada perombakan, langsung 5 menteri sekaligus dicopot, Bang Kodari, dari istana? Ya, reshuffle itu kan pasti variabelnya bermacam-macam. Ada evaluasi terhadap situasi dan kondisi, ada mungkin juga antisipasi terhadap masa depan, dan ada juga implikasi-implikasi dari nomor 1 dan nomor 2. Gitu. Jadi ya contohnya seperti misalnya pergantian di Kemenpora, itu kan dari Golkar, lalu kemudian di Kementerian Perlindungan Imigrasi, lalu ada Pak Muhtarudin juga dari Golkar, itu kan implikasi ya. Yang jelas saya kira nanti biar Adinda Aditya yang menjawab. Saya kasih kisi-kisinya aja, nanti uraiannya dari Bang Aditya. Kalau dulu porsinya Bang Kodari, soalnya sekarang dilempar bolanya. Kalau sekarang saya minta dibantu oleh Bang Aditya. Tetapi intinya kita bisa mengatakan begini, misalnya kalau kita bicara mengenai Menteri Keuangan misalnya, ya dari pidatonya Pak Purbaya, beliau banyak berbicara mengenai kata pertumbuhan misalnya, sementara mengatakan terima kasih terhadap stabilitas fiskal yang sudah ada. Saya kira kita bisa mengatakan lah bahwa trademarknya Ibu Sri Mulyani itu, SMI itu kan memang soal disiplin fiskal. Dan kalau kita bicara ekonomi, nanti izin elaborasi lebih jauh nanti Bang Fuad ya sebagai mantan Menteri Keuangan. Kan ada gas ada rem lah ya. Jadi mungkin selama ini dalam krisis-krisis yang ada, memang udah lama ya krisis kita ini, krisis ekonomi ini sering muncul dari 2008 ya sebelum ya. Jadi kita mungkin bullish itu betul-betul pertumbuhan ekonomi, booming komoditas dan yang lainnya itu periode tahun 2000-an barangkali 2004, 2014 lah. Tapi 2008 kan sempat terjadi krisis. Dan sekarang ini pun juga banyak krisis yang terjadi di tingkat global, mulai dari konflik Rusia Ukraina, kemudian Iran dengan Israel, lalu siapa yang menduga kawasan kita di Asia Tenggara yang begitu damai juga bisa tempur antara Thailand dengan Kamboja, kemudian ada Donald Trump dengan perang tarifnya, itu semua kan ikut mempengaruhi juga ekonomi Indonesia begitu. Jadi ini mungkin sampai di satu titik di mana ketika dilihat kondisi pendapatan bangsa Indonesia itu memang memerlukan satu lagi jurus, yaitu jurusan gas itu yang injak supaya kemudian pertumbuhan ekonomi itu bisa tumbuh dan berkembang ya, supaya pendapatan kita meningkat. Dan Pak Prabowo sendiri kan memang targetnya pertumbuhan ekonomi 8%, jadi memang tinggi gitu. Jadi ya realita yang terjadi beberapa hari ini, isu kesenjangan dan komunikasi soal empati dan yang lain-lain, ini semua kan menjadi wake up call lah buat kita semua untuk melihat berbagai aspek kehidupan, baik di legislatif, di eksekutif, maupun di yudikatif. Walaupun memang kalau kita lihat peristiwa tanggal 25, 28, memang momentum-momentum puncak dan pemicunya itu ya di DPR, gitu. Sesuai dengan judul pada hari ini kan, PR untuk DPR. Karena memang peristiwa-peristiwa yang muncul itu kan peristiwa komunikasi, peristiwa empati, peristiwa gestur ya, yang ada di teman-teman di DPR, yang kemudian bertemu dengan tragedi yang terjadi pada almarhum Afan Kurniawan itu. Mungkin kalau tidak ada peristiwa Afan Kurniawan, mungkin eskalasinya tidak akan sebesar ini dan tidak akan sepanjang ini begitu. Tetapi ya ini kan semua sudah menjadi sejarah, kita harus memanfaatkan momentum pada hari ini untuk melakukan perbaikan dalam segala sektor begitu. Bang Kodari, mereka sudah bertemu dengan pimpinan DPR. Tapi merasa tidak puas Bang karena terkesan hanya simbolis mata kalau tadi bahasa BEM UI. Iya, kalau saya pribadi nih melihat tuntutan yang 17 itu, terutama yang ditujukan kepada DPR, dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan DPR, sebetulnya rasa-rasanya sih
sudah 80%, 90% terpenuhi. Kalau kembali kepada 17 poin ya. Misalnya nih kalau kita bacakan ya, bekukan kenaikan gaji tunjangan anggota DPR. Oke. Nah, kan sudah dibatalkan itu tunjangan perumahan. Lalu kemudian ada tunjangan transportasi, tunjangan telekomunikasi, itu juga sudah dibatalkan. Kemudian publikasikan transparansi anggaran, ya paling tidak sudah ada slip gaji ya yang beredar di kalangan wartawan dan angkanya 65 juta itu. Kemudian dorong Badan Kehormatan DPR, periksa anggota yang bermasalah. Setahu saya pimpinan DPR sudah komunikasi dengan partai politik. Dan Ketika partai ada politik Pak Sumi Dasko Ahmad, iya, punya mekanismenya Saan sendiri Mustafa, kan, ada yang oke. namanya mahkamah partai. DPR kan nggak bisa langsung memberhentikan begitu saja, semuanya kembali kepada MKD. kembali kepada partai politik. Oke. Lalu pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader yang tidak etis dan memicu kemarahan publik. Sudah diberhentikan, sudah tidak diberikan gaji atau hak keuangannya. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis. Tentu ini mungkin yang disebut Pak Prabowo sebagai normatif itu ya, yang mungkin memerlukan operasionalisasi lebih jauh seperti yang diuraikan oleh teman Ucok tadi dan Dinda Titik tadi begitu. Jadi Bang memang Kodari, ini 80% ini Bang ya? makro. 80%. Buat saya 80% sudah. Kalau pakai ini ya patokannya ya. Tapi kan memang patokannya ini jangan lari ke tempat yang lain. Oke. Begitu. Bang Afan. 80% berapa tuh Pak? Kira-kira dari 17 katakanlah 80% berarti. Kan temanya ini lagi DPR. Iya. Kan DPR, kalau TBR menurut saya paling enggak 80%, 90% sudah terpenuhi. Dan ini kan yang diminta kan bekukan kenaikannya dan dari tahun lalu kan ini kenaikan Pak. Apanya? Kenaikan take home pay dari DPR. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu itu masih mengalami kenaikan Pak. 65,5 juta rupiah. Saya nggak bilang 100%, 80, 90, 90%. Jadi katanya yang itu udah bagian Iya yang kan udah ada dijawab. tunjangan yang sudah dibatalkan, sudah ada yang dinonaktifkan, kemudian sudah diberikan sanksi. Iya itu pada Iya. akhirnya itu simbolis-simbolis saja karena tidak perubahan Enggak simbolis sistem. kan, memang perubahan sudah sistemik diberhentikan, Pak, sudah yang tidak diperlukan itu diberikan perubahan gajinya sistemik. pada hari ini. Enggak simbolis, tunjangan diberhentikan tidak simbolis. Simbolis itu kalau kemudian dibicarakan lalu tidak dikerjakan kan Tapi pada hari tunjangan dikerjakan. komunikasinya naik 5 juta. Ya? Tunjangan komunikasi itu naik 5 juta komunikasi kepada Nah, rakyat. saya ini kebetulan nggak pernah di DPR dan bukan anggota DPR. Kalau begitu jangan Jadi bilang kalau 80% misalnya Pak. ya angka-angka detailnya saya nggak paham atau nggak ngerti, mohon dimaklumi. Iya, saya terus terang aja. Ya Saya nggak sok-sok tahu gitu. Pak Ucok Sky Kadafi ini yang raja anggaran aja kan tadi kita juga nggak tahu gitu. Gini loh, kan sudah ada anggaran, sudah ada slip gaji yang sudah disampaikan. Kan itu memenuhi transparansi. Soal kemudian angka itu dipersoalkan misalnya lebih atau seharusnya nggak begitu, itu soal yang lain. Kalau saya yang ditanya, saya konsisten mengatakan begini loh, sebetulnya soal gaji anggota DPR, kalau kita bicara proses yang ada, itu harus dimulai dengan proses yang namanya analisa jabatan atau beban kerja. Itu kalau saya yang ditanya. Kebetulan saya S1-nya psikologi, pernah belajar psikologi industri. Gitu. Bahwasannya kemudian pada hari ini kompensasinya DPR menggunakan struktur yang berbeda, itu bagian reformasi yang harus dibahas dalam undang-undang pemilu atau undang-undang kepartaian yang tadi disebut oleh Bu Titi, begitu. Tetapi itu proses yang nggak mungkin berjalan 1 malam atau 2 malam, karena melibatkan banyak partai politik. Tahu nggak Anda kalau misalnya bikin undang-undang itu ada yang namanya daftar inventaris masalah, ya kan? Undang-undang yang paling banyak daftar inventaris masalah itu selalu undang-undang pemilu. Betul ya Bu Titi ya? Makanya undang-undang pemilu itu selalu hampir yang paling lama dalam pembahasan. Kenapa? Partai politiknya ada berapa sekarang di DPR? 9, 8. Masing-masing punya daftar inventaris masalah. Bisa 100, bisa 500. Nah, tiap daftar inventaris masalah beda partai, itu beda posisi, mengkompromikannya tidak mudah. Tidak mungkin berjalan dalam waktu 1 malam, 2 malam begitu. Karena itu membutuhkan proses politik yang pasti panjang gitu. Ya, kalau dari pemerintah terus meminta maklumat, harap maklum ya, tolong maklumi juga kalau masyarakat setiap hari bakalan marah Pak. Tolong maklumi juga bahwa mahasiswa Maksudnya setiap hari akan bagaimana? marah. Kayak gitu. Maksudnya Jangan bagaimana? pernah lagi mendiskreditkan gitu ya gerakan-gerakan dari mahasiswa. Gini, saya proporsional aja deh, Ya. proporsional aja. Kan begini ya, ini maaf nih saya ngomong. Anda di UI, ya ini kan UI juga nih, saya alumni UI, saya tahu, ya saya mendengar bahwa BEM UI itu sekarang ada 2. Hasil pemilu bulan Desember 2024 yang diikuti pasangan calon 3, salah satunya Anda, Ya, yang ya. menang itu namanya Agus.
Lalu Agus Itu Anda bukan jadi persoalkan, pembahasan kita, Pak. sama kayak pilkada. Kita fokus Kasih ke tema kesempatan ya, saya Bang, ya? bicara dulu. Oke. Enggak, saya mau kasih contoh bahwa persoalan itu tidak selalu bisa diselesaikan dalam satu malam. Digugat oleh Atan dan kawan-kawan, muncul mahkamah. Mahkamah itu panitianya bermasalah, mahkamahnya bubar. Enggak selesai. Ya, itu proses yang Sampai dijalankan pada akhirnya, Pak. Ketua BEM yang lama itu lulus pada bulan Februari. Relevansi dengan Iya, DPR, Bang. Akhirnya ya, karena terjadi kekosongan harus ada yang menjabat supaya program berjalan. Oke. Rektor UI melihat kepada konstitusinya mahasiswa Universitas Indonesia. Lalu bagaimana ini bisa Menurut ditarik ke Undang-Undang Dasar, pemerintahan ini saat ini, Pak? mahasiswa Tuntutan ini apa, yang Pak? harus menjadi pemenang adalah sesuai dengan pemira yang dipilih oleh rakyat. Jadilah Oke, Agus. oke. Relevansi dengan Iya. kejadian tuntutan di Oke. DPR, Ya, Bang Kodari, contohnya sederhana itu aja. proses yang panjang. Oke. Bahwa untuk di UI, mahasiswa menyelesaikan persoalan itu memerlukan beberapa bulan. Sekarang kita bicara negara Republik Indonesia, Dan di dalam 280 setiap proses juta. itu selalu dikawal, Pak, Jadi- oleh mahasiswa. Dan jadi kami sedang memerankan proses itu itu. pasti membutuhkan proses. Begitu loh. Nggak Pan. bisa Iya, juga proses iya. itu nggak penting kan. Bergantian boleh ya, Ya, Bang Kodari? boleh, boleh, Kita boleh. kasih Saya suara kasih dulu, Bang. contoh. Mas Proses Ito. ini yang sedang kita kawal. Bukan berarti ketika ada proses bukan berarti Proses apa pengawalan yang sedang dikawal. proses dari pemerintah Oh iya, bagus. dalam menjawab Sama, saya tuntutan. juga mengawal kok. Ya gitu, tapi Saya ada tapi di kita sini, tidak saya ingin mengawal juga. Kami Proses tidak sama, ingin kita yang semua namanya mengawal. simbolisme. Kita semua mengawal, ya. Kita semua mengawal. Tapi kalau Anda katakan ini harus selesai, kemudian tidak bisa menunggu, nggak bisa juga. Anda sendiri udah merasakan. Anda sendiri bisa merasakan bahwa kalau ada masalah, mencari solusi itu harus berbicara dengan banyak orang dan mencari titik temu. Dan itu tidak selalu mudah. Ya, tapi Oke. yang kita pastikan ketika kita berproses di mahasiswa, katakanlah konteks dualisme BEM UI, kami tidak pernah menyelesaikan masalah dengan hal-hal yang sifatnya simbolis dan juga seremonial semata Nggak, ini saja. aja sekarang persoalan. Itu bedanya Ini, UI ini dan aja, pemerintah sekarang Indonesia persoalan saat ini, Pak. dualisme itu udah selesai atau belum? Minggu lalu saya ke sini, ada Agus, hari ini ketemu dengan Anda. Berarti masalah Anda sendiri itu belum selesai. Itu bukan jadi Belum selesai. persoalan, Kalau itu udah bukan jadi selesai, persoalan, Pak. PMUI-nya ini cuma satu. Kan yang penting PMUI-nya bagaimana cuma kita satu. mengawalnya, Pak. Yang Ya, penting adalah apa nggak yang apa-apa, dibawa oleh silakan mahasiswa aja terus UI. berjalan. Gitu. Silakan terus berjalan, Jadi, nggak apa-apa. Bang Kodari, bisa nggak dikatakan bahwa Ujungnya nanti insya Allah nanti akan selesai. jadi proses bernegara sangat wajar ketika itu panjang lebar, Pasti, alot ya pasti, Bang ya? Pasti memerlukan proses. Semua program pemerintah juga memerlukan waktu. Misalnya MBG, 30.000 titik, melayani 83 juta. Nggak mungkin selesai dalam 1 malam, 2 malam. Negara lain membutuhkan waktu lebih panjang, kita sudah termasuk cepat. Tetapi bahwasanya itu bisa terlaksana dan punya dampak ekonomi yang maksimal, itu juga perlu waktu. Yang penting saya mau katakan begini, kalau bicara soal kesenjangan, Pak Prabowo itu nomor 1. Dari bukunya, dari pidato, dari awal sebelum jadi presiden, komitmennya ke sana. Dan semua yang dilaksanakan itu untuk meringankan beban rakyat. Wah, Pak MBG gak ada kaitan dengan senjang. Salah. MBG itu untuk mengatasi kesenjangan gizi. Ada 20% rakyat Indonesia yang sampai hari ini masih stunting. Jawabannya apa? MBG, Pak. Kita tidak membawa ke sana, Pak. Tapi Loh, oke, kok nggak Pak membawa ke Pak sana? Prabowo Kita memiliki sedang komitmen. menyelesaikan, Pak Prabowo memiliki berusaha komitmen. menyelesaikan masalah bangsa. Oke, Ya, iya. ini kan contoh konkretnya. Saya menceritakan apa yang dikerjakan Contoh konkret itu pemerintah. adalah bentuknya kebijakan, Pak, bukan statement oke bisa dipilih, oke ada yang masuk akal, oke bisa didiskusikan. Bukan, itu bukan hal yang konkret. Ini loh, tapi Dek, hal yang ya. konkret itu adalah Ini loh, kebijakan. gimana salahnya Pak Statement. Prabowo mengatakan bahwa ini normatif. Tadi saya udah baca. Sama Pak Prabowo juga normatif. Umumkan komitmen partai untuk berpihak untuk kepada rakyat di tengah krisis. Ya, itu kan tidak rumusan operasionalnya apa gitu. Kemudian soal tarik TNI, kembalikan TNI ke barak. Ada undang-undang TNI yang memang mengatur bahwa tugas TNI itu salah satunya adalah perbantuan kepada polisi ketika diperlukan. Kenapa TNI sekarang datang ke Jakarta? Karena kemarin ada kerusuhan. Kalau nggak ada kerusuhan, nggak ada pembakaran halte, nggak ada pembakaran kantor polisi, TNI-nya nggak turun. Oh Pak, cepat segera pulang. Nggak bisa juga. Yang namanya keadaan keamanan itu kan harus diantisipasi. Seminggulah dulu di sini, kalau betul-betul tenang 1 minggu ini, baru ditarik. Jangan sekarang ditarik, tahu-tahu besok ribut lagi. Yang rugi siapa? Rakyat semua, kita semua. Jadi TNI ada untuk menjaga Sudah nyala. keamanan kita, begitu. Sudah nyala Bang? Udah. Pak Kodari, gini, apa namanya, anggota dewan yang tanda kutip dikorbankan itu kan baru kuya-kuya gitu kan, udah itu Sahroni, Napa Urba, Eko Patrio. satu lagi Eko Eko gitu. Ini satu lagi Adis ini, Kadir. ya ini semua dikorbankan gitu kan,
karena mereka ngomong ke publik atau menjawab publik gitu. Padahal kasusnya itu ada dua. Waktu mereka ngomong di publik dan joget-joget. Kayak gitu ya. Yang joget-joget ini itu belum diapa-apain oleh anggota dewan. Termasuk misalnya Putri Juhas, anaknya ketua PAN. Dia masih tenang-tenang saja. Duh, gimana sanksi partai nggak ada sama dia, kayak gitu kan? Atau dari PDI, yang namanya Dedi Sitorus, kayak gitu ya, yang lainnya gitu. Itu juga nggak dapat sanksi, tenang-tenang saja, kayak gitu. Jadi betul-betul anggota dewan kita ini udah jatuh tertimpa tangga pula itu yang 4 orang itu kan. Udah disikat di DPR, udah itu dijaga lagi rumahnya. Udah itu, Sri Mulyani juga dijaga juga rumahnya, disikat juga, kayak gitu loh. Rumahnya dijaga gitu. Pernyataan Sri Mulyani itu, saya menjaga Indonesia sekian tahun. Tapi dalam 1 hari rumahnya nggak ada yang menjaga dia. Intinya, gitu. Bang Uco, intinya Bang? Intinya tidak ada intinya tadi yang 80% itu gugur. Masih ada tugas DPR ini yang harus diselesaikan. Kayak gitu kan, supaya ada keadilan di antara anggota dewan itu. Kayak gitu. Selama ini, ya harusnya kan ketua umum PAN, Pikir Hasan sikat dong istrinya anaknya, Putri Juhas kayak dia juga joget-joget gitu kan. Jogetnya paling ini dia, paling di depan dia gitu kan. Paling agresif jogetnya gitu kan. Nah, itu kenapa dia didiemin? Kenapa hanya kuya-kuya? Kenapa kayak Eko aja? Mana keadilan partai itu? Kayak gitu kan. Itu dinilai publik. Apalagi PDI. PDI juga itu harus mengambil sikap. Kayak gitu kan. Nah inilah yang dimaksud itu. Kalau aja 85%, 80% yang tuntutan teman-teman itu masih ya kecil lah. Ini masih kecil lah di internal DPR. Masih banyak tugas yang memang sebetulnya gampang dilakukan, tapi kelihatannya DPR udah ini aja dulu sebagai yang ini dulu ya sebagai lip service gitu loh. Nanti mereka lupa juga kayak gitu itu ya. Mungkin saya sedikit ya sebelum nanti ke Bang Fuad ya. Itulah maksud saya, tidak mudah untuk kita menyamakan persepsi. Di sini kan kalimatnya nih ya, tuntutannya, pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik. Nah sekarang kriteria memicu kemarahan publik itu apa? Kalau contohnya misalnya yang dari Nasdem siapa? Saroni ya. Kan beliau keluar pernyataan yang ada kata TOLOL. Itu dia singkatan itu tadi ya, itu. Ada kalimat itu. Kemudian sebelumnya memang beliau termasuk yang sering dianggap atau dikulik oleh media. Flexing ya. Ya, ada jam lah, ada mobil lah begitu. Ada Iron Man. Iron Man ya, oke. Nah kalau yang lain kan nggak ngucapin kata TOLOL kan, kemudian tidak juga minimal sepengetahuan saya yang pendek ini, tidak juga kemudian pamer-pamer aloji misalnya atau pamer-pamer mobil. Kesalahan mereka kalau dalam kacamatanya brother saya Uco ini kan mereka joget-joget kan di gedung DPR itu kan gitu. Nah sekarang apakah pikiran Bang Uco itu sama dengan teman-teman yang lain? Nah apakah sama gitu? Kalau sama, ya seperti kata Bang Uco harus disanksi juga. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak menganggap orang yang joget-joget itu kesalahannya sebesar Ahmad Saroni atau Nafa Urba atau misalnya Eko Patrio begitu. Sehingga ya dia akan diingatkan oleh partainya tapi tidak sampai harus nonaktifkan gitu loh Bang Uco. Sanksi keras yang terukur gitu maksudnya. Iya. Jadi mungkin di dalam internal masing-masing partai dan di DPR sendiri sekarang ini terjadi evaluasi yang luar biasa ya mengenai apa-apa yang biasa selama ini dianggap biasa. Kalau saya pesannya beginilah. Saya ini udah beberapa kali saya bilangnya. Saya di luar lama sekali, saya ke dalam baru. Dan setelah saya merenungi dalam beberapa waktu terakhir ini, memang masyarakat itu punya standar penampilan tentang pejabat. Pejabat itu nggak boleh istilahnya mewah. Karena apa? Kalau mewah-mewah, rakyat akan berpikir, Anda kan dibiayai oleh negara, pakai pajak rakyat. Anda senang-senang, Anda lebih-lebih, barangnya bagus-bagus, sementara saya kehidupannya
Susah, saya gajinya kecil. Di situ terjadi kekecewaan. Nah, itu kesimpulan saya. Nah, makanya kemudian per hari ini, ya saya tinggalkan mobil saya yang lama, saya pakai mobil yang dianggap oleh masyarakat sebagai katakanlah kelas menengah. Saya sebut merek, Kijang. Saya tinggalkan arloji saya yang saya biasa pakai. Kalau saya ngantor, saya pakai Seiko. Begitu. Itu cara saya memahami apa pikiran masyarakat. Apakah kemudian pikiran itu nanti sama dengan teman-teman di DPR atau di kabinet? Saya kembalikan kepada masing-masing. Enggak, saya berharap bisa diikutin. Tetapi apakah bisa diikutin atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Harusnya anggota DPR, pejabat publik, peka, Mas Aditya, Mbak Titi, sama Pak Fuad harus komentar juga karena kalau versinya Bang Kodari baru 80%. Kami ingatkan Bapak Ibu, alangkah kita lebih fair ketika memention nama itu orangnya harus ada di meja catatan demokrasi. Tadi Bang Uco udah spill nama tapi orangnya nggak ada. Bang Uco ya, sesaat lagi kita akan segera kembali di catatan demokrasi pemirsa. Sekarang kita berikan kesempatan kepada mahasiswa dari UNJ, ingin bertanya langsung kepada Pak Fuad Bawazir. Silakan teman-teman mahasiswa. Langsung ke pertanyaannya boleh, namanya siapa dari UNJ? Silakan Kak. Oke, baik. Sebelumnya selamat malam. Perkenalkan, nama saya Alma Putri dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Fuad. Langsung saja ke pertanyaannya, apa jaminan dari pemerintah terkait dengan isu-isu ini agar selalu diakomodir, agar tidak tertimbun dengan isu-isu lainnya yang akan terjadi di masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pak Fuad boleh langsung ditanggapi Pak, agar isu ini tidak hilang, ditelan isu yang lain Pak. Iya. Pertama saya salut ini sama adik-adik mahasiswa dengan segala tuntutan-tuntutannya dan supaya selalu terus-menerus seperti itu. Ya. Saya kebetulan ini mengalami masa macam-macam. Mulai masa tahun 66. Ya. Itu angkatan 66. Kemudian ada tahun 74 zaman malari ya. Ada udah ke 98. Kemudian ya sekarang Anda tuntutan Anda seperti itu ya. Dan kenapa itu tuntutan demi tuntutan itu memang seperti sengatan kepada pemerintah, sengatan kepada penguasa ya. Supaya selalu istilahnya istighfar, sadar kalau ada kekeliruan-kekeliruannya. Tapi ingat ya bahwa waktu untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah itu memang memerlukan waktu. Ada yang seketika, tapi umumnya bukan waktu. Makanya saya itu teringat betul dengan almarhum Profesor Dr. Mubiarto. Mungkin bagi generasi muda nggak ngalami. Profesor Mubiarto itu seorang yang sangat idealis. Ya, ingat ya Pak ya. UGM, idealis sekali. Dia sehingga menarik bagi pemerintah. Udah, ini orang menarik benar bagi Pak Mubiarto. Diangkat saja menjadi deputi di Bappenas. Waktu deputi itu, dia itu mengatakan, wah prakteknya itu makan waktu dan sulit ya. Karena apa? Constraint yang terjadi, ada kendala-kendala yang memang harus terjadinya macam-macam. Apalagi masalahnya sudah semakin kompleks. Anda baru bicara soal DPR. Lah kalau Anda bicara DPRD se-Indonesia gimana? DPRD se-Indonesia, DPRD kan juga bermasalah misalnya. Kalau ini dianggap bermasalah, sana juga bermasalah. Sama lu gak seluruh Indonesia gitu kan. Nah, jadi memang masalah-masalah seperti itu memang bisa dilihat dari akarnya. Kalau akarnya barangkali harus dibenahi total. Ini kalau mau benar-benar mendasar total, barangkali yang seperti disampaikan oleh Mbak Titi Anggraini itu ya tadi mengenai reformasi politik, partai politik Pak? Iya, undang-undang pemilu, politik pemilu, undang-undang partai politik apa dibenahin semuanya. Itu lebih mendasar ya. Nah ini nanti dasarnya apa? Undang-undang dasar 45. Undang-undang dasar 45 mesti perlu menurut saya amandemen lagi. Ya enggak Pak? Diamandemen lagi, amandemen kelimanya. Setelah ini fondasi pertamanya udah dibikin, kemudian baru pada undang-undang pemilu, ya, dan seterusnya partai politik segala macam undang-undang ini dibikin, itu nanti akan membuahkannya ke sana. Lah kalau ini masih belum,
Undang-undang dasarnya belum, ini belum. Memang ini cuma simptom-simptom saja yang Anda lakukan itu. Ya, meskipun itu saya bilang penting dan salut itu dilakukan. Apalagi sebagai mahasiswa. Ya, karena saya dulu terus saja, saya itu aktivis dari dulu. Jadi pejabat itu selesai pejabat ya sekarang jadi aktivis lagi ibaratnya kan. Nah, tapi begitulah mesti dilaksanakan dengan yang sangat mendasar. Dan itu bisa dilaksanakan, gak usah khawatir, itu bisa dilaksanakan benar. Tapi bahwa sekarang yang dilakukan itu yang teknik-teknis tadi penting, tapi memang kadang-kadang memerlukan waktu. Misalnya ini, oh ini peraturannya diubah dulu, PP-nya berubah, peraturannya berubah, ya itu selalu makan waktu, anggarannya sudah dilakukan. Ya. Itu memerlukan proses pokoknya. Tapi yang penting proses itu sudah berjalan dan Anda itu ngerti oh itu proses sudah berjalan. Tidak bisa seketika seperti kita minta kepada orang tua anak kecil minta es krim, nggak bisa begitu. Itulah yang pengalaman Pak Mubiarto dan seterusnya memang saya alami juga. Jadi komitmen itu harus ada tindak lanjutnya Pak ya? Tidak harus ada tindak lanjutnya, tapi ya itu memang makan waktu. Itu yang penting itu. Waktu itu time is the essence kita tahu. Bagi mahasiswa juga bagi pemerintah. Tapi ya tidak bisa diloncati ini waktu ini nggak bisa ditiadakan gitu. Tuntutan itu. Saya cerita pengalaman waktu menjabat. Ada satu perubahan yang mau dilakukan atau program yang dilaksanakan dan memerlukan waktu serta memerlukan koordinasi dan seterusnya. Ya mau mengubah apa undang-undang saja. Kalau kita mau katakan undang-undang apa? Undang-undang pajak. Ya itu undang-undang pajak itu diproses. Bahwa yang penting sekarang yang saya lihat salah satu kadang-kadang penyimpangan ya sekarang itu. Undang-undang itu di undang-undang dasar apa yang harus dilaksanakan? Adalah kewenangan presiden dalam hal ini pemerintah dan DPR. Jadi walaupun membicarakan undang-undang TNI, TNI-nya nggak ada bicara. Sebetulnya begitu direkam narasumber boleh, undang-undang polisinya tidak boleh bicara. Narasumber boleh, dibicarakan undang-undang apapun juga, itulah yang berwenang adalah dua ini. Ini oleh sebagai narasumber yang lain-lain. Lah ini undang-undang ini misalnya, ya BPK, seluruhnya ini undang-undang. Mahkamah Agung, ini undang-undangnya kasakusuk ke sana kemari misalnya ya. Pemerintah salah satu dari pihak yang mau objeknya itu nggak boleh kasakusuk gitu loh. Itulah, ya itu tatanan demokrasi yang mesti disepakati dan sudah disepakati seperti itu dalam undang-undang dasar. Tapi kalau ini di kasakusukin begini susah juga. Dan saat ini kan Pak Fuad rakyat menagih Pak ya. Kapan ini bisa diwujudkan? Kalau soal waktu kan relatif itu Pak. Iya, apakah ini jangka pendek, jangka menengah atau panjang? Ya untuk mewujudkan itu pun juga memang relatif juga. Tapi ada komitmennya. Ini. Kalau perlu dibikinkan metrik atau time schedule-nya. Ya kan metrik time schedule untuk menunjukkan ini akan dilaksanakannya adalah kapan. Dan tapi juga nggak bisa pasti benar kalau politik kenapa? Kalau ada partai yang belum setuju, ada ini belum setuju. Lah ini undang-undangnya memang partai, apalagi partainya banyak. Kalau zaman Orde Baru partainya 3, udah diputusin 3 ya mending kalau 3 agak lebih cepat gitu kan. Kalau 2 mungkin lebih cepat, tapi kalau 1 nggak boleh karena itu tidak demokratis. Ya itu kita sepakati dulu hal-hal seperti itu. Itu nanti akan lebih tertata, lebih terprediksi, lebih cepat. Oke. Terima kasih. Mas Aditya, Anda melihat pimpinan DPR tidak hanya normatif saat ini ketika mereka berani punya nyali untuk menemui peserta aksi? Sebenarnya saya lanjut dari obrolan yang disampaikan Pak Fuad ya. Bahwa merubah sesuatu itu di DPR itu memang butuh waktu, memang pengalamannya banyak ya. Saya ingat misalkan di dalam proses legislasi itu ada satu undang-undang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga KDRT itu 8 tahun Bang prosesnya. Satu undang-undang? Satu undang-undang. Undang-undang pemilu, parpol itu rata-rata 2 tahun pembahasan dan diskusinya. Panjang tarik ulur yang memang betul itu kepentingan politiknya itu tidak mudah. Itu satu hal. Hal yang kedua adalah saya merasa bahwa ini kita punya problem inherent gitu ya, yang istilahnya itu embedded gitu ya, yang selalu berulang setiap problem yang terkait dengan kelembagaan politik kita. Mau itu parpol, DPR, mau presiden, kabinet, siapapun itu yang di negara ini. Secara kelembagaan itu kan kita muter di sana-sananya. Nggak pernah istilahnya, kalau tadi istilahnya Mbak Titi itu adalah direformasi secara struktural. Direformasi secara komprehensif. Semua hanya bicara di publik, di TV, di Showtime, segala macam gitu ya.
Tapi nggak pernah ada komitmen yang sangat serius untuk bagaimana merubah itu secara mendalam, secara serius. Parpol, betul kata Mbak Titi, 2011 nggak pernah dirubah. Padahal ada satu isu yang sangat serius itu terkait dengan keuangan partai politik. Keuangan partai politik itu hanya di dalam Perpres. Peraturan pemerintah, Dan itu seharusnya masuk di dalam undang-undang. Atau soal pemilu, sistem bisa berganti dengan situasi sekarang politik uang dan segala macam, itu seharusnya dirubah. Artinya komitmen untuk melakukan perubahan yang fundamental yang tadi juga Bang Fuad sampaikan, itu nggak pernah dibicarakan serius, Mas. Jadi wajar kalau teman-teman mahasiswa itu juga sangat kecewa, publik sangat kecewa karena pengalaman periode beberapa tahun belakangan itu nggak pernah serius. Iya betul sih yang tadi disebut dengan simptom. Tapi kan treatmentnya beda Pak sekarang Pak. Contoh misalkan yang paling gampang ketika masa Jokowi kemarin itu adalah terkait dengan undang-undang KPK dan juga Omnibus Law yang sangat cepat gitu ya. Orang kecewa berat soal itu kan. Mau itu proses sepanjang segala macam itu kan akhir ujung-ujungnya bahas dalam 1 bulan selesai itu gimana? Kecewa beratnya itu udah menumpuknya eskalasi itu sekarang di sini. Sekarang pertanyaan yang paling krusial menurut saya adalah komitmennya itu bukan hanya di level presiden. Tapi semua elit politik mau nggak duduk bareng untuk merubah ini secara keseluruhan. Nggak cuma hanya menurut saya bukan hanya gimmick. Kalau bahasanya Atan itu kan simbolis. Kalau saya lihat masih gimmick Atan. Karena masih belum sesuai dengan hatinya. Karena hatinya itu masih ada yang nyangkut soal tunjangan segala macam. Bagaimana urusannya mengganti kos politik mereka yang habis berapa miliar untuk satu anggota dewan. Bisa nggak break even poinnya dari gaji yang didapat itu? Itu kan mereka harus berhitung, Mas. Jadi artinya maksud saya adalah ini belum selesai dengan sangat mudah ya untuk mengatakan bahwa kalau hanya, makanya sekarang yang paling krusial itu adalah bagaimana teman-teman mahasiswa, bagaimana teman-teman yang mengawal semua agenda 17/8 itu punya daya juang yang panjang. Nafas yang panjang untuk kemudian itu bisa mengawal. Tapi kan perlu ketika ada intervensi eksekutif harusnya itu cepat dieksekusi Mas. Logikanya begitu, tapi di bawah kita kan punya pengalaman dalam beberapa periode pemerintahan. Presiden ngomong A bisa jadi yang di bawah B. Gitu. Jadi mereka teman-teman mahasiswa tolak soal undang-undang TNI ataupun balik ke barak, tapi yang terjadi kan di bawah belum selesai. Dan sebagainya. Artinya saya ingin mengatakan bahwa ada begitu banyak persoalan yang sebenarnya sangat fundamental gitu ya, sangat serius gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah sejauh mana komitmen untuk mau menyelesaikan itu. Jangan kemudian diambil sana, ambil pilih sana, pilih sini. Yang menurut saya nggak akan selesai. Kita tidak ingin sebatas hanya gimmick semata, tapi komitmen persoalan fundamental itu bisa diselesaikan. Sesaat lagi harus bersuara Mbak Titi hanya di catatan demokrasi pemirsa. Mbak Titi, yang ramai juga saat ini tuntutan mengenai TNI kembali ke barak. Lepas dari pengamanan sipil, meskipun ada survei yang menunjukkan Mei 2025 bahwa TNI paling dipercaya oleh publik berdasarkan indikator 85% sekian. Ya. Artinya sudah taat aturan, sudah komit TNI. Iya, harus dilihat konteksnya ya. Ketika dipercaya oleh publik, ketika dia memang memerankan fungsi pertahanan keamanan itu. Tapi ketika bicara soal misalnya keberadaan TNI di ruang-ruang sipil dengan revisi undang-undang TNI yang baru, itu kan luar biasa tuh. Revisi Undang-Undang TNI belum ada nomornya, tetapi sudah sekian permohonan masuk ke Mahkamah Konstitusi. Sampai hari ini saja ada puluhan permohonan pengujian undang-undang yang menunggu putusan. Artinya kan ada aspirasi dan arus besar juga yang ingin menjaga marwah dan aspirasi reformasi. Jangan lupa salah satunya adalah penghapusan duifungsi ABRI pada waktu itu. Nah oleh karena itu tuntutan dari 17 tuntutan itu kan bicara juga soal misalnya komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil. Pastikan tegakkan disiplin internal agar TNI tidak mengambil alih fungsi Polri. Lalu juga kembalikan TNI ke barak, hentikan keterlibatan dalam urusan sipil. Ini menjadi saya kira bagian dari gerakan yang perlu mendapatkan respon dari 17 tuntutan. Kak Andro, 17+8 ini bukan panasea bagi semua penyakit kita. Tapi setidaknya ini kristalisasi dari apa yang menjadi aspirasi publik.
Kalau kita bicara tuntutan-tuntutan lain, misalnya kelompok perempuan juga punya tuntutan, lalu dari sektor anti korupsi juga punya tuntutan, bukan sekedar soal RUU perampasan aset, pembatasan transaksi tunai juga menjadi aspirasi. Tapi setidaknya 17+8 ini memberi kita arah. Apa sih yang bisa dilakukan untuk kemudian menjawab kekecewaan kita terhadap performa institusi-institusi inti dari demokrasi kita, baik itu DPR, pemerintah, lalu juga partai politik dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan oleh Atan dan kawan-kawan itu beralasan. Karena misalnya begini, iya betul semua butuh waktu. Tetapi ketika misalnya dari 17+8 itu tidak bisa terrealisasi 5 September, penjelasan yang akuntabel terukur mengapa itu tidak bisa 5 September, itu yang sebenarnya dibutuhkan. Bukan sekedar misalnya tidak jadi tunjangan rumah dan lain sebagainya. Di saat yang sama tuntutannya bukan hanya soal tidak menaikkan atau tidak memberikan tunjangan perumahan yang 50 juta, tapi transparansi anggaran secara berkala. Nah, transparansi anggaran secara berkala itu butuh pelembagaan, butuh formalisasi, misal pernyataan, baik kami akan atur di dalam tatib bahwa dokumen anggaran itu akan dibuka melalui platform namanya apa? Apakah misalnya namanya website kah atau KPPID kah dan lain sebagainya. Tapi kan ada yang merespon dengan mengatakan itu tuntutan gak masuk akal berlebihan dan lain sebagainya. Jadi dari 17 tuntutan itu kalau ingin dinyatakan mana sih yang bisa dipenuhi 5 September. Kalau tidak bisa dipenuhi kenapa tidak bisa ditemui. Jadi dalam situasi hari ini masyarakat itu kan sebenarnya ingin perubahan itu dari internal ya. Jadi inisiatifnya itu dari lembaga-lembaga yang menjadi sorotan ini. Tapi kan itu tidak muncul, makanya ada gerakan Agustus. Jadi harusnya Mbak Titi formulasi jawabannya agar melegakan hati rakyat itu gimana Mbak? Ya jelas yang bukan resistensi, bukan mengatakan ya nggak mungkin kami penuhi dan lain sebagainya. Tapi begini, dari 17 tuntutan semua menjadi bagian dari prioritas. Tapi ada yang butuh waktu, karena misalnya contoh soal komitmen keberpihakan pada rakyat. Memang kesannya abstrak, tapi kan keberpihakan pada rakyat itu jelas dong. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, 21 tahun diikhtiarkan. Sampai hari ini, tak lagi-lagi, belum ada hilalnya. Lalu kemudian RUU perampasan aset. Jadi timeline itu bukan sesuatu yang tidak bisa ditampilkan. Kawan-kawan ini mengingatkan, jangan sampai kita ini amnesianya instan. Baru kemudian disorong begitu ya, dipenuhi beberapa lalu kemudian menguap. Apalagi saat ini harus diakui kita belum punya atau tidak punya kekuatan penyeimbang yang memadai di parlemen. Teman-teman ini bagian dari kontrol yang selalu membangun kesadaran apa yang menjadi agenda ini jangan hilang di tengah jalan. Dan dibutuhkan dari pejabat publik kita bukan resistensi, bukan kemudian defensif, tetapi jelaskan ini loh problemnya, masalahnya ada di sini, yang kita butuhkan adalah seperti ini. Sehingga kita butuh waktu yang lebih. Makanya kemudian skenarionya itu yang dijelaskan gitu ya. Jangan kemudian berbantah-bantahan, yang satu membela diri, tapi yang satu kemudian mengatakan kami punya tuntutan ini. Contoh soal misalnya Undang-Undang MD3. Undang-Undang MD3 itu adalah elemen penting menjaga demokrasi di parlemen kita. Tetapi kan sampai hari ini misalnya kalau bicara soal transparansi, mestinya dia bisa dipayungi secara betul-betul melembaga melalui jaminan di dalam Undang-Undang MD3. Undang-Undang MD3 itu bukan hanya mengatur DPR, ada MPR, ada DPR, ada DPD, ada DPRD. Tetapi kan itu tidak muncul dalam dialog-dialog yang terjadi. Nah, saya kira satu PR penting dari pejabat publik dan institusi publik kita adalah berikan respon yang terukur. Kalau tidak bisa, kenapa? Kalau butuh waktu lebih panjang, berapa lama? Kalau perlu keterlibatan lebih banyak aktor untuk mendukung perubahan ini, siapa saja mereka? Respon yang kemarin Mbak Titi ada Sumi Dasko Ahmad, kembali saya ulangi Mbak ya, ada Saan Mustafa, ada Cucun, mereka tanpa sekat sama sekali, hitam di atas putih, poin-poin MOU-nya diserahkan pula ke pimpinan DPR. Apakah itu sebagai ucapan terima kasih, ditindaklanjuti, mereka tidak takut lagi menghadapi peserta aksi? Iya, menghadapi peserta aksi satu sisi, tapi tindak lanjut konkretnya apa? Misalnya akan ada perubahan tatib,
akan ada perubahan MD3, akan ada realisasi revisi Undang-Undang Pemilu. Kalau saya karena saya punya concern besar soal revisi Undang-Undang Pemilu, yang mengusulkan revisi Undang-Undang Pemilu itu adalah DPR. Tetapi justru sampai hari ini tidak ada naskah akademiknya, tidak ada RUU-nya, artinya apa? Yang sebenarnya kan mereka yang bisa merealisasikan itu. Tapi kenapa itu tidak direalisasikan? Jadi sangat beralasan kenapa kemudian Atan dan kawan-kawan ini, kebetulan UI itu demokratis ya, dualisme itu biasa. Yang nggak boleh itu intervensi kekuasaan. Nah, biarkan mahasiswa menyelesaikan Ini sama-sama alumni UI nih, sama-sama alumni UI banyak ya Bang ya? Jadi kalau Alumni UI semua ya? kan UI sudah biasa berbeda pendapat ya, psikologi, fisip, hukum, semuanya dari UI. Satu alma Ekonomi. mater nih ya. Yang nggak boleh itu kekuasaan mengintervensi, memaksa sesuai selera yang berkuasa. Jadi Atan maju terus, jangan takut, suarakan. Pak Fuad komentari dulu Pak. Bukan hanya timeline, time schedule yang menurut Pak Fuad tadi harus dijawab, tapi juga konkretnya seperti apa Pak Fuad. Jangan biarkan ini menggantung lama Pak. Ya pertama harus realistis saja. Ya faktornya banyak lah terus terang aja ya. Bukannya main karet tapi memang harus ya membumi juga kita. Faktornya banyak kan, faktor kestabilan harus kita ukur, faktor keadilan, kestabilan itu apa? Faktor hukumnya. Hukumnya apa? Faktor keadilan dari hukum. Jadi keadilan maksudnya. Jadi dari faktor-faktor macam-macam itu harus dipertimbangkan itu ya. Tapi terus terang aja rakyat juga harus diperhitungkan, jangan sampai susah hidupnya karena keadaannya goyang terus nanti nggak ada mata pencarian juga kita khawatir juga gitu ya. Nah, tapi yang penting dari semuanya itu menurut saya tetap harus dimulai itu adalah dari yang paling dasar. Ya, seperti itu tadi sudah dibilang, saya bilang lebih mundur lagi satu step lagi sedikit lagi artinya dari Undang-Undang Dasar amandemen yang kelima. Baru nanti undang-undang partai politik dan sebagainya dilaksanakan, baru kita kemudian melaksanakan ini. Tapi kalau soal anggaran itu tadi ya, saya ingin ngingetin dikit aja. Anggaran itu juga nggak bisa meminta terlalu banyak kepada DPR. Kalau seperti Pak Kadafi, ya karena di sana itu setahu saya kalau belum berubah, itu cuma sampai satuan 3. Sedangkan satuan sampai 6 yang mendetil itu adanya di Kementerian Keuangan, di pemerintah, di Kementerian Keuangan. Jadi kalau you mintanya ke sana ya keliru, you minta, karena kan sudah ada di MK lagi, udah MK udah negaskan lagi. Tidak boleh ke DPR, hanya boleh satuan 3 kan. Nah itu di detailnya itu mesti di Kementerian Keuangan, kalau buat detailnya nggak bisa di DPR. Sekian, makasih. Salah pintu, Bang Ucok, ditanggapi dulu Bang. Ya, Sudah nyala Bang. betul memang, tapi kita kan penting, kan DPR itu habis membahas satuannya itu kan, itu ada dia. Biarpun bentuknya itu merapih gitu. Nah, itu lebih bagus Pak itu. Itu biasanya itu ada di anggota-anggota ini, DPR Badan Anggaran, kayak gitu kan. Memang itu nanti dikirim ke Kementerian Keuangan, tapi itu ada sekjennya di sana, sekjennya iya. itu yang kepanjangannya tangan di sana dari pemerintah karena itu pegawai negerinya. Iya benar, tapi Badan Anggaran itu dapat. Jadi hasil pembahasan proyek-proyek apa yang akan dilakukan DPR tahun ini, program-program apa ini gajinya berapa di situ, itu ada di Badan Anggaran itu, Badan Rumah Tangga itu. Gitu. Itu enak itu. Ada perintah dari MK-nya itu hanya boleh sampai satuan 3. Yang melakukan itu yang kemarin gimana yang satuan 3 yang satuan 4, 5, 6-nya itu ada di keuangan, di pemerintah. Iya, itu yang kemarin itu melakukan JR itu kita Pak ke MK itu, makanya satuan 3. Tapi satuan 3 tetap saja anggota dewan itu dapat kayak gitu. Kita juga bisa dapat. Tapi tidak boleh kalau dalam MK itu tidak boleh dibahas di pembahasan kayak gitu. Tapi kita tetap dapat. Begini, kalau dia tidak boleh diberikan sampai LMK, dia memberikan Anda satuan 6 kan susah. Anda kenapa enggak yang tidak ada larangan saja memintanya? Kalau di DPR itu tidak boleh sampai satuan 6-nya, Anda mintanya ke situ. Ya Anda salah alamat. Anda kenapa enggak berani minta kepada sumbernya yang bisa? Tapi begini aja Pak, apakah ini anggaran boleh atau tidak? Sebetulnya kita bisa meminta sidang di
di Komisi Informasi Pusat. Itu yang menentukan, bukan Dewan, bukan Menteri Keuangan, mereka. KIP ya, Komisi Informasi Pusat, Informasi Publik kayak gitu. Nah, itu yang menentukan rahasia atau tidak, mereka yang menentukan, bukan bukan Dewan gitu. Mereka yang menentukan. Ada lagi lembaganya. Biasanya kita ke sana. Mas Aditya. Iya, saya mungkin merespon yang dari Bang Ucok sampaikan ya. Satu isu serius di DPR soal transparansi dan akuntabilitas ya. Yang tadi disampaikan oleh Pak Fuad juga ke arahnya ke sana juga bahwa kita tahu ada pembicaraan soal anggaran, terus kemudian aktivitas atau kegiatan yang mereka bicarakan ya. Jadi kan di dalam proses diskusi kementerian atau lembaga, aktivitas detailnya itu kan mereka pasti selalu ada diskusi di setiap pembahasan. Nah soal itu memang pembicaraannya memang kerap kali ada gitu ya. Nah coba masalahnya kan kemudian apakah yang belum terukurnya satu soal transparansinya, sudah sejauh mana itu dilakukan, dengan mungkin langsung konkretnya berapa jumlah rupiahnya gitu ya Bang Ucok ya. Terus yang kedua akuntabilitasnya benar nggak? Kalau dulu orang mungkin curiga ya Mbak Titi, reses itu dananya digunakan atau tidak? Sekarang sebagian besar mengatakan itu sudah dilakukan. Sekarang semakin kecil yang tidak menggunakan karena ternyata berdampak elektoral. Kalau dia tidak memanfaatkan uang dari DPR, ya maksudnya uang reses itu, maka itu punya dampak elektoral. Maka sekarang mereka berbondong-bondong harus reses itu ke dapil, masuk akal. Itu logikanya sudah mereka sangat paham. Tetapi maksudnya adalah ada hal-hal di luar lagi yang istilahnya kong kali kongnya itu yang dibicarakan atau di dalam bahasa di dalam ilmu politiknya pork barrel. Bahwa ada urusan di mana proyek-proyek atau program-program dari KL itu dititipkan oleh kepada anggota dewan yang menurut saya secara politik itu kita masih belum tuntas membicarakan soal itu. Karena di situ juga ada menyangkut soal akuntabilitas. Ada sejumlah uang, ada sejumlah program, nah pertanyaannya sejauh mana itu dibicarakan secara detailnya. Dulu seingat saya ada satu dapil, satu anggota dewan untuk 1 miliar, saya lupa per tahun. Nah itu digunakan buat apa dan segala macam. Nah itu menurut saya juga penting. Jadi PR-nya banyak menurut saya kalau soal di DPR itu ya. PR-nya banyak tapi kita coba uraikan semoga terjawab sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Terima kasih kepada BHS yang mendukung Catatan Demokrasi tapi kami juga ingin ketika PR yang dihadapi oleh DPR ini bisa diurai, bisa diselesaikan secara solutif. Bang Kodari boleh Bang satu kalimat singkat Bang? Ya, saya optimis bahwa yang disampaikan teman-teman mahasiswa, teman-teman aktivis itu untuk kebaikan bangsa ya dan membantu kita semua termasuk pemerintah dan DPR untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dan karena itu kita berusaha untuk menyelesaikannya bersama-sama. Kita menyelesaikan masalahnya dengan persatuan dan kesatuan. Kasih. Pak Fuad. Adik-adik mahasiswa bila perlu demolah. Ya. Tapi dengan menjaga kestabilan keamanan, ekonomi, politik, dan yang terpenting jangan boleh ditunggangi, jangan sampai ditunggangi. Kalau ditunggangi Anda berhenti dan Anda bisa tunjuk siapa yang menunggangi itu. Sekian. Terima kasih Pak Fuad. Kalimatnya harus utuh ya, jangan dipotong nanti FYP pula di TikTok. Bang Aditya. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Kodari, ini wake up call, mudah-mudahan bukan hanya sekedar wake up call gitu, tapi ada banyak realisasi yang nanti kita akan lihat dan teman-teman semua bisa mengawal ya, itu yang penting. Mbak Titi. Ya, ini jadi momentum sebenarnya untuk merefleksikan dan membenahi diri ya bagi institusi-institusi demokrasi kita, terutama partai politik. Karena kan sebenarnya salah satu pemicu itu adalah jarak atau disparitas antara rakyat dan wakilnya. Jadi di tengah situasi hari ini teman-teman sebagai warga kita harus jadi pengawas dan kontrol atas para wakil kita. Mereka pun bisa tergelincir. Nah tugas kita untuk bersuara dan melakukan sesuatu ketika kita melihat mereka sudah mulai tergelincir dan tidak melakukan apa yang menjadi mandat mereka. Beneran satu paragraf ya Bang Kodari ya. Bang Ucok, singkat Bang, boleh Bang? Ya, saya sih melihat baru kali ini
DPR itu cepat responnya ya, kayak gitu ya, untuk atau mengakomodasi permintaan seperti penghapusan tunjangan-tunjangan gitu ya. Dulu saya itu pernah tunjangan komunikasi intensif saya kritik gitu kan. Dulu itu masih 9 juta per orang, sekarang 20 juta. Itu saya kritik, saya dapat somasi kayak gitu kan. Tapi sekarang ditanggapi dengan baik oleh Pak Dasko dan kawan-kawan gitu, itu suatu yang baik sekali. Ini kalau cerita dulu lama nih soalnya. Iya, cepat Terima kasih Bang Uco. Bang Atan. Iya, kami tidak butuh pejabat yang mengedepankan simbolisme dan juga hal-hal seremonial. Kami butuh hal-hal yang konkret, spesifik, measurable, achievable, relevan, dan juga punya deadline-nya. Dan juga kami sebagai mahasiswa mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk kita terus mengawal kebijakan-kebijakan dan jangan pernah malu untuk melakukan demonstrasi karena kita ada di dalam kerangka demokrasi, kita ada di dalam catatan demokrasi bahwa kita akan terus mengawal isu-isu ini. Begitu. Terima kasih banyak kepada semua narasumber. Kami yakin betul saat ini pemerintah sedang menyiapkan sebuah kebijakan formulasi yang pro dengan rakyat karena itu akan ditagih janjinya oleh kita semua. Saya Andrew Bena Merkuri, selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh